Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama kakak Fatwa Huda dari SMA Negeri 2 Sambas. Kali ini kakak berkesempatan untuk membacakan kalian sebuah cerita yang berjudul Tempayan Tajau. Cerita ini berasal dari daerah Sambas loh teman-teman. Tapi sebelum itu kakak mau tanya nih ke kalian semua. Apakah kalian udah pada tahu apa itu pentingnya literasi? Atau malah di antara kalian ada nih yang belum tahu apa itu pentingnya literasi? Nah, jadi teman-teman, pentingnya literasi itu adalah untuk menambah wawasan kita, meningkatkan konsentrasi, serta menguji kemampuan kita loh. Nah, jadi teman-teman harus rajin-rajin berliterasi ya. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, dalam rangka untuk memeriahkan kegiatan literasi, kakak akan membacakan kalian sebuah cerita yang berjudul Tempayan Tajau oleh Elis Putri Utami. Gimana nih? Pada penasaran nggak dengan ceritanya? Kalau iya, simak baik-baik ya ceritanya. Ini dia kisahnya. Suasana desa yang sepi karena masih sedikit penduduk yang menetap di sana. Hanya terdengar suara beberapa kicauan burung yang sedang memanggil temannya. Desa tersebut adalah Selakau Buta. Selakau Buta itu di mana sih teman-teman? Kalian ada yang tahu nggak sih di mana itu Selakau Buta? Nah, jadi nih teman-teman, Desa Selakau Buta itu terletak di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Di sana terdapat sebuah muara yang tidak terlalu besar. Namun, konon katanya di muara tersebut terdapat sebuah tempayan yang berwarna kuning, bertaji-taji, dan mengambang di muara tersebut. Di dalam muara tersebut terdapat sebuah tempayan yang berisi emas. Wah, emas asli loh teman-teman. Nah, sewaktu-waktu nih teman-teman, tempayan itu akan timbul dengan sendirinya. Tapi hanya mulutnya saja yang timbul. Warga menyebutnya dengan tempayan tajau. Suatu ketika nih teman-teman, ada keluarga miskin yang tinggal sangat jauh dari permukiman warga. Itu adalah keluarga Pak Maman dan Bu Mina. Mereka mempunyai seorang anak perempuan dan dua anak laki-laki. Yuk kita kenalan bareng mereka. Anak yang pertama bernama Lastri dan anak laki-lakinya bernama Yuyun dan Zuhri. Mereka tinggal di gubuk yang berdinding dan beratapkan daun sagu. Suatu hari, Pak Maman bersama kedua putranya sedang berbaring menunggu masakan dari istrinya untuk makan siang. Sedangkan Lastri membantu ibunya memasak di dapur. Wah, baik sekali ya Lastri teman-teman. Mina, masak apa kamu sekarang? Kami sudah sangat lapar, ujar Pak Maman terhadap istrinya. Sebentar Pak, aku sedang masak nasi simpur dan singkong untuk kita makan, jawab Bu Mina sambil mengaduk-aduk daun simpur tersebut. Nah teman-teman, daun simpur itu apa sih? Jadi nih teman-teman, daun simpur adalah sebuah daun yang berasal dari tanaman khas daerah Sambas. Bagian tanaman yang dimanfaatkan biasanya adalah bagian daun muda yang berwarna jingga, kuning, dan merah. Cara pengolahannya biasanya dibuat lalapan atau digulai. Rasanya tentu saja enak loh teman-teman. Setelah itu, Pak Maman memperhatikan kedua putranya yang sedang berbaring. Dengan keadaan seperti ini nih teman-teman, Pak Maman merasa melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Tanpa ia sadari, air matanya menetes dengan sendirinya. Tapi tak lama kemudian, Bu Mina dan Lastri datang membawa masakan yang dimasaknya tadi. Pak Maman pun makan dengan lahapnya. Sedangkan Yuyun dan Zuhri mengeluh melihat makanan itu. Aduh, makanannya kok gini-gini terus? Aku kan pengennya makan daging.
ujar Yuyun. Iya, makanannya begini terus. Aku bosan, sambung Zuhri. Mendengar hal itu, Pak Maman tersentak dan langsung menghentikan makannya. Tak boleh begitu, ini kan juga makanan. Seharusnya kita bersyukur. Makanan ini juga baik untuk kesehatan, kata Lastri terhadap Yuyun dan Zuhri. Bu Mina hanya terdiam sambil tertunduk dan makan makanannya. Lalu, tiba-tiba Pak Maman langsung bergegas pergi meninggalkan anak dan istrinya. Pak, mau kemana? Kata Bu Mina. Aku mau keluar sebentar, Bu, jawab Pak Maman dari kejauhan. Kira-kira Pak Maman mau pergi kemana sih teman-teman? Nah jadi nih teman-teman, Pak Maman ingin pergi ke muara untuk menangkap ikan. Tapi muara tersebut cukup jauh dari gubuknya, butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke muara tersebut. Hari sudah semakin siang. Teriknya matahari terasa membakar kulit Pak Maman yang hanya dilindungi oleh celana pendek tanpa baju. Di tengah perjalanan, Pak Maman merasa sangat kepanasan dan lelah. Dia pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pohon rindang. Dari kejauhan, Pak Maman mendengar suara ranting yang terinjak. Aduh, suara apa itu teman-teman? Apakah binatang buas atau malah penunggu hutan tersebut? Aduh. Ketika Pak Maman menoleh ke belakang, dia terkejut. Pak Maman melihat seorang pria yang membawa parang di tangannya. Pria tersebut sama sekali tak ia kenali. Sedang apa kamu di sini, Pak? Ujar pria tersebut. Lalu Pak Maman menjawab, saya sedang beristirahat di sini. Saya hendak pergi ke muara seberang sana, kata Pak Maman. Pria tersebut kaget mendengar jawaban Pak Maman. Untuk apa Bapak pergi ke sana? Apakah Bapak tidak pernah mendengar cerita para warga bahwa di muara tersebut terdapat sebuah tempayan yang sangat menyeramkan, kata pria tersebut sambil ketakutan. Pak Maman penasaran dengan tempayan tajau itu. Kenapa para warga sangat takut dengan tempayan itu? Dan apa sih bentuk dari tempayan itu? Pak Maman langsung menanyakan kepada pria tersebut. Tempayan tajau itu apa sih, Pak? Kata Pak Maman. Kemudian pria itu menjelaskan kepada Pak Maman. Tempayan tajau itu mengambang di muara, berwarna kuning dan bertaji-taji. Di dalam tempayan tajau itu banyak terdapat emas, kata pria tersebut. Mendengar hal itu, Pak Maman langsung tersenyum. Dia berpikir untuk mengambil emas yang berada di dalam tempayan tajau itu. Kapan waktu tempayan tajau itu akan timbul? Tanya Pak Maman kepada pria tersebut. Kalau itu saya tidak tahu. Tapi sebaiknya Bapak jangan ke sana deh. Itu sangat berbahaya, Pak, ujar pria tersebut lalu pergi meninggalkan Pak Maman. Setelah itu, Pak Maman langsung bangun dari peristirahatannya. Dia pun bergegas pergi ke muara tersebut. Sesampainya di muara, dia memperhatikan muara tersebut dengan teliti. Tapi setelah berjam-jam dia tidak menemukan apa-apa, Pak Maman memutuskan untuk beristirahat di tepian muara. Tak lama kemudian, terdengar suara gembuk dari tengah-tengah muara. Pak Maman pun langsung berdiri untuk melihat apa gembukan itu. Tak lama, timbul sebuah benda yang ternyata itu adalah mulut persis yang diceritakan oleh pria tersebut. Itu adalah tempayan tajau.
Tentu saja Pak Maman langsung terjun ke muara tersebut untuk melihat apa isi dari tempayan itu. Nah, menurut teman-teman, apa sih isi dari tempayan tajam itu? Apakah benar-benar emas? Ternyata benar loh teman-teman yang dikatakan pria tersebut. Isi dari tempayan tajam itu adalah emas yang sangat banyak. Tanpa pikir panjang, Pak Maman pun langsung mengambil sebagian emas yang ada di dalam tempayan tajam itu. Setelah mengambil emas itu, dia pun berenang ke tepian muara untuk naik ke daratan. Setelah naik ke daratan, dia menoleh ke tempayan tajam itu. Tapi nih teman-teman, tempayan tajam itu sudah menghilang. Namun, Pak Maman tidak menghiraukan tempayan tajam itu. Dia pun langsung bergegas pulang untuk menunjukkan emas yang telah dia peroleh dari tempayan tajam itu kepada istri dan anak-anaknya. Sesampai di gubuknya, dia menghampiri istri dan anak-anaknya, lalu memperlihatkan emas yang dia bawa. Tentu saja nih teman-teman, Bu Minah sangat kaget dengan emas yang Pak Maman bawa. "Pak, dari mana kamu mendapatkan ini semua?" tanya Bu Minah kaget. "Ini Bapak dapatkan dari tempayan di seberang sana," kata Pak Maman. Bu Minah tentu saja tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Pak Maman. "Maksudnya apa sih Pak tempayan tajam itu?" kata Bu Minah penasaran. Sudahlah Bu, ceritanya panjang," kata Pak Maman. Anak-anak Pak Maman hanya tercengang melihat emas yang dibawa oleh Pak Maman. Sebagian emas itu Pak Maman jual dan sebagian lainnya ia simpan. Hasil dari penjualan emas itu ia gunakan untuk membeli beras dan keperluan mereka lainnya. Suatu malam, Pak Maman, Bu Minah, dan ketiga anaknya sedang tertidur pulas. Lalu Pak Maman bermimpi didatangi seekor buaya yang sangat besar. Buaya tersebut menjelma sebagai tempayan tajam yang berada di muara. Dalam mimpinya, buaya tersebut meminta kepada Pak Maman untuk mengembalikan emas yang telah ia ambil. Jikalau tidak nih teman-teman, buaya tersebut meminta 3 orang manusia sebagai ganti dari emas yang telah Pak Maman ambil untuk dijadikan tumbal. Aduh, serem banget kan teman-teman? Setelah itu, Pak Maman terbangun dari tidurnya. Dan Pak Maman mencoba untuk tidur kembali, tetapi dia tidak bisa. Karena ia terus dihantui oleh mimpinya. Hari menjelang pagi, dan Pak Maman masih tak dapat tidur. Tak lama kemudian, Bu Minah terbangun dari mimpinya. Bu Minah melihat Pak Maman sudah terbangun. "Kenapa Pak?" tanya Bu Minah sambil terpisap-pisapkan matanya. Kemudian Pak Maman menceritakan kepada Bu Minah semua mimpinya tadi malam. Setelah mendengar cerita Pak Maman, Bu Minah terkejut dan merasa khawatir. "Aduh, bagaimana ini Pak? Bagaimana jika ternyata mimpi Bapak benar?" kata Bu Minah dengan sangat khawatir. "Sudahlah Bu, sebaiknya Ibu jangan khawatir. Bapak akan mengantarkan sebagian emas yang telah Bapak ambil dari muara tersebut," jawab Pak Maman. Pagi itu, Pak Maman langsung pergi ke muara untuk mengembalikan sebagian dari emas itu. Hari pun menjelang siang, tapi Pak Maman tak kunjung kembali. Bu Minah yang merasa khawatir dengan keadaan suaminya pun langsung memutuskan untuk pergi menyusul suaminya ke muara tersebut. Namun, sebelum pergi, Bu Minah berpesan kepada ketiga anaknya. "Lastri, Yuyun, Supri, jaga diri kalian baik-baik ya. Ibu
Bu akan menyusul bapak kalian ke muara, kata Bu Mina. Iya Bu, jawab Yuyun dan Sukri bersamaan. Namun Lastri hanya terdiam. Kira-kira kenapa ya Lastri terdiam, teman-teman? Ketika Bu Mina hendak pergi, Lastri pun menarik tangan ibunya. Bu, aku ikut ya, pinta Lastri. Tapi nak, sebaiknya kamu di sini saja, kata Bu Mina terhadap Lastri. Bu, biarkan aku ikut dengan ibu. Aku tidak tega membiarkan ibu pergi sendiri, kata Lastri sambil menangis untuk membujuk ibunya. Akhirnya Bu Mina mengizinkan Lastri untuk ikut dengannya, sedangkan Yuyun dan Sukri tetap tinggal di gubuk mereka. Hari menjelang sore, tapi Pak Maman, Bu Mina, dan Lastri tak kunjung kembali. Dengan rasa panik, Yuyun dan Sukri memutuskan untuk menyusul mereka ke muara tersebut. Tapi mereka tidak menemukan satupun dari ketiganya. Hari menjelang malam, dengan rasa sedih dan kecewa, Yuyun dan Sukri memutuskan untuk pulang. Setiap hari, Yuyun dan Sukri mencari orang tua beserta kakaknya ke muara tersebut. Tetapi mereka bertiga tidak pernah ditemukan. Mungkin ya teman-teman, Pak Maman, Bu Minah, dan Lastri memang sudah menjadi tumbal dari tempayan tajam itu. Nah teman-teman, tak terasa kita sudah sampai di akhir cerita. Kalau teman-teman semua memperhatikan dan menyimak cerita dengan baik, tentunya teman-teman dapat menentukan akar masalah dari cerita ini dan tentu saja dapat menentukan amanat dari cerita ini. Nah jadi nih teman-teman, akar masalah dari cerita ini adalah karena Yuyun dan Sukri yang mengeluh melihat makanan itu saja. Seharusnya nih teman-teman, kita itu bersyukur atas makanan yang telah kita dapatkan. Di luar sana banyak loh masih anak-anak yang tidak dapat makan seharian karena mereka tidak punya makanan. Kasihan banget kan? Jadi kalian jangan lupa bersyukur setiap hari ya. Nah, amanat yang dapat kita peroleh dari cerita ini adalah jangan sekali-sekali kita mengambil hak dan barang yang bukan milik kita. Karena itu termasuk perbuatan mencuri loh teman-teman. Teman-teman semua pada tahu kan kalau perbuatan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tidak patut untuk ditiru. Nah teman-teman, demikianlah cerita Tempayan Tajal oleh Elis Putri Utami yang dapat kakak bacakan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, ayo membaca.